masa itu semuanya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir satu kayak tadi yang tanda-tanda itu semuanya itu satu untuk semua gitu. Ya, itu semuanya berbeda begitu. Semuanya punya keunikan dalam masa itu. Di sini kita belajar juga kalau misalnya kita ketemu gitu sama temen yang memang lagi ya mungkin dia share gitu ya ke kita, aku lagi ngalamin krisis nih gitu ya coba aja jadi pendengarnya dia dulu gitu. Kita sediakan diri untuk mendengarkan dia dulu gitu, tanpa judgement, tanpa penilaian apapun gitu. Kita perlu menyadari dulu bahwa ya setiap kita itu mungkin ada di dalam fase krisis. Siapa sih yang nggak pernah ada di fase krisis? Siapa sih yang nggak pernah ada di fase transisi? Tadi kalau Kak Gaby bilangin tadi 3 tadi ya Kak, aku ulang ya Kak. Boleh, masih inget gak? Yang pertama karena nggak percaya diri tadi ya, kurangnya kepercayaan diri. Terus yang kedua insecure, dia selalu merasa insecure gitu ya tentang dirinya, dia mulai banding-bandingkan dirinya sampai kayak aku nggak berharga gitu, mungkin bisa jadi ya sampai ya terus membanding-bandingkan sampai capek gitu ya. Terus yang ketiga bisa jadi tanda-tandanya mengisolasi, suka menjauhkan diri dari lingkungan karena dia merasa nggak ada yang mengerti aku gitu. Nah dari ketiga hal ini gitu Kak, aku tuh ada dengar sharing gitu ya. Ini bukan kedok sharing ya guys, bener-bener sharing gitu ya tentang kepercayaan diri gitu. Ya banyak sih kasusnya gitu. Atau enggak benernya memper-memper ya Kak, kepercayaan diri, insecure sama terus akhirnya dia mengisolasi gitu ya. Itu kalau misalnya tren sekarang itu Kak gimana tuh, kayak misalnya kerja terus dia bekerja nih, terus dia nggak mau kayak langsung ngambil keputusan untuk wah kayaknya nggak cocok nih, daripada aku mental healthku rusak nih, akhirnya aku berhenti aja deh gitu. Atau enggak wah bosnya nih nyalahin lingkungan lah intinya gitu Kak. Menurut Kak Gaby itu gimana tuh Kak? Oke, mungkin yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa meskipun semua orang itu mungkin berada di dalam kondisi krisis ya di quarter life-nya, tetapi masing-masing orang itu punya case yang beda-beda gitu. Even itu apa yang dirasakan, even apa yang dia lakukan di dalam masa itu semuanya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir satu kayak tadi yang tanda-tanda itu semuanya itu satu untuk semua gitu. Ya itu semuanya berbeda begitu. Semuanya punya keunikan dalam masa itu. Nah kalau yang Citra tadi kasih case-nya itu, nah itu ya mungkin saja itu terjadi gitu. Ketika kalau dilihat itu memang ada beberapa tahap ya. Kalau di literatur itu ada beberapa tahap krisisnya orang gitu. Yang pertama itu ketika mereka merasa terjebak di dalam kondisi itu gitu ya. Nah ini mungkin kalau di dalam case temennya di case-nya Citra yang tadi Citra sampaikan, nah mungkin ya dia sudah mengalami itu gitu, sudah mengalami terjebak di dalam pekerjaannya gitu ya. Nah sebenarnya mungkin dia tidak pas dengan pekerjaan gitu. Meskipun sebenarnya misal secara salary atau teman-teman sosial lingkungannya itu sebenarnya oke gitu, nggak masalah. Kalau orang luar mungkin melihat apa sih yang kamu cari gitu kan, ini sudah enak kerjaanmu tuh di sini, gaji oke, temanmu juga oke gitu ya. Nah tapi mungkin di dalam dirinya dia tuh ada sesuatu yang dia merasa bahwa ini bukan tempatku di sini kayak gitu. Nah itu jadi ada merasa terjebak ketika dia terus berada di situ tuh semakin membuat dia gelisah gitu ya. Kalau kita balik tadi ke definisi, membuat dia gelisah dan semakin membuat dia bingung gitu, kayaknya ndak gitu. Nah ketika sudah ada di terjebak ini, ada keinginan untuk ada perubahan gitu. Itu stages selanjutnya gitu ya. Saat pertama dia merasa terjebak, dia pengen ada perubahan gitu. Kok seseorang itu aja, gitu. Pengen satu perubahan, tapi kadang-kadang itu karena namanya orang lagi bingung ya, itu susah mau berubah kayak gimana gitu kan. Nah mau berubah kayak gimana, nah mungkin
karena yang tadi case yang Citra sampaikan itu mungkin dia sudah berada di puncaknya gitu ya, puncak kebingungan dan kegelisahannya, akhirnya dia memutuskan untuk keluar gitu, out dari pekerjaan sekarang gitu, tanpa mungkin pikir panjang dan bagaimana. Nah itu bisa saja terjadi gitu, maksudnya itu keputusan yang pada saat itu dia buat yang menurut dia itu baik buat dirinya dia sendiri gitu kan, baik buat dirinya dia sendiri. Nah kita tidak bisa menyalahkan kondisi itu gitu. Nah setelah setelah ada keinginan untuk berubah itu, stage selanjutnya itu adalah orang akan mulai merefleksikan dirinya gitu, jadi internal reflection gitu ya. Nah jadi ketika dia mungkin kalau dikaitkan dengan case-nya Citra tadi itu, ketika dia sudah keluar dari kondisi yang menjebak dia, mungkin di sana dia akhirnya bisa mulai merefleksikan kembali gitu dirinya, sebenarnya aku maunya kemana sih gitu, aku maunya apa gitu. Karena reflection ini bukan berarti kita diam di kamar terus nggak ngapa-ngapain, bertapa meditasi gitu ya, enggak juga ya gitu ya. Mungkin itu tuh bisa di dalam kegiatan yang dia suka gitu ya, kegiatan yang kita suka, misalnya kita traveling gitu ya. Di dalam traveling itu dia bisa kembali menemukan apa sih yang menyenangkan buat dia gitu kan, apa yang menyenangkan buat dia, apa yang dia suka gitu. Terus kemudian ketika dia berada di tengah-tengah lingkungan yang lain itu, dia bisa menemukan insight-insight untuk dirinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam dirinya itu. Nah itu jadi ada stage-nya kayak gitu. Nah ya mungkin untuk case-nya itu ya agak ekstrim juga ya, langsung out gitu terus untuk gini gitu. Tapi ya itu sekali lagi itu keputusan yang dia buat, ya mungkin itu di situ dia akan berproses ya di dalam masa-masa krisisnya dia gitu ya. Aku mau ngajak teman-teman nih di sini yang mengalami hal ini, coba kalian share mungkin tentang tentang hal-hal yang langkah apa yang kalian ambil selama masa-masa krisis ini. Sebelum kita mau bahas nih Kak, aku mau tadi Kak Gaby sempat nyinggung-nyinggung ada langkah-langkah sebenarnya yang bisa kita ambil gitu ya, atau dalam ketika kita menghadapi hal-hal ini gitu, sebenarnya bisa kok kita sama-sama survive untuk kali ini gitu. Aku juga mau ngajak teman-teman untuk jangan sering kali menjudging teman-teman mungkin ada di sekitar kita gitu ya, yang kita nggak ngerti kok enak sih gitu ya, atau enggak kok kamu udah kerja ini terus kok mana pacarnya, gandengannya mana gitu, kapan nikah gitu ya. Nah, itu kan yang sering menimbulkan mungkin insecure insecure kan? Oh gitu sih, pertanyaannya kan jadi lemes ya. Belum lagi kok tuntutan dari pekerjaan dan lain-lain, banyak faktor kan yang buat orang itu jadi stres. Yang mau ngajak teman-teman untuk jangan judging teman-teman di sekitarmu gitu ya. Karena karena Kak Gaby tadi bilang kita tuh mengalami fase yang berbeda-beda, case-nya kita tuh beda-beda gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu apa yang perspektifnya dia seperti apa, gitu. Nah mungkin ya sekalian aja sih, berarti di sini kita belajar juga kalau misalnya kita ketemu gitu sama temen yang memang lagi ya mungkin dia share gitu ya ke kita, aku lagi ngalamin krisis nih gitu ya coba aja jadi pendengarnya dia dulu gitu. Kita sediakan diri untuk mendengarkan dia dulu gitu, tanpa judgement, tanpa penilaian apapun gitu. Kita coba lihat gitu sambil kita ini, oh dia melihatnya dari perspektif yang ini gitu, sehingga kita bisa bisa mulai berempati gitu sama apa yang saat ini dia rasakan, kayak gitu sih. Langkah-langkahnya dong Kak, bagiin ke kita gimana sih ketika kita ngalamin ini. Sebenarnya langkah praktis apa yang kita bisa lakukan gitu untuk bantu diri kita sendiri supaya kita maju tadi, bukan stay di sini atau malah makin mundur. Ya jadi yang pertama itu tuh kita perlu menyadari dulu bahwa ya setiap kita itu mungkin ada di dalam fase krisis. Siapa sih yang nggak pernah ada di fase krisis? Siapa sih yang nggak pernah ada di fase transisi? Kita pindah sekolah aja juga transisi kan ya. Apalagi ini sesuatu yang lebih besar. Ini tentang kehidupan gitu ya, kehidupan yang Tuhan percayakan buat kita gitu ya. Dan kalau ya kita tahu ya hidup ini cuma sekali gitu kan gitu. Jadi ya kita pun juga harus bertanggung jawab sama kehidupan kita. Gitu. Jadi harus menyadari hal itu dulu gitu. Jadi ketika memang krisis itu terjadi,
ya kita terima dulu gitu. Iya ya memang aku lagi dalam keadaan yang seperti ini gitu ya. Mungkin sekarang aku merasakan ketidaknyamanan, kemudian kebingungan, kegelisahan gitu kan. Nah kemudian dari situ setelah kita sudah terima dulu kondisi kita, nggak usah menolak atau denial tentang itu, ya kita coba untuk memikirkan dengan tenang gitu ya. Step selanjutnya ya kalau aku punya pertanyaan kayak gini berarti kan harus ada solusinya kan gitu kan. Nah itu mulai dipikirkan. Nah kalau misalnya solusinya kita pikirkan sendiri nggak ada jalan keluarnya gitu ya, mentok ya kan, nggak ada salahnya juga untuk kita share ke orang lain yang kita memang percaya, yang kita memang yakin bahwa orang itu bisa mengerti gitu ya, bisa mengerti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Itu coba share gitu, berbagi. Nah terus juga mulai mempertimbangkan juga mungkin apa yang disampaikan oleh orang lain gitu. Nah kalau misalnya di tengah rutinitas sekarang yang dijalani, yang kita merasa bahwa kita sedang terjebak dalam ini, kita mungkin untuk bisa mundur dulu sejenak dari setiap rutinitas, ya kenapa enggak untuk dilakukan. Misal dalam kerjaan gitu ya, nah kita perlu waktu untuk mundur, ya mungkin kita ambil cuti gitu ya, kita manfaatkan waktu cuti kita itu untuk melakukan hal-hal yang baru gitu ya, gitu kayak mungkin ya aku sekarang lagi seneng bercocok tanam gitu ya, jadi waktu cuti itu aku gunakan untuk bercocok tanam gitu kan. Atau mungkin ada yang suka masak gitu kan, ya gunakan waktu itu untuk memasak gitu, setidaknya itu bisa menetralisir perasaan kita dulu gitu ya, supaya kita merasakan hal yang ya ada hal enak kok, maksudnya yang bisa kita nikmati, tidak selalu di masa krisis itu tuh selalu yang tidak menyenangkan kayak gitu. Itu. Nah terus kalau misalnya memang sudah sulit gitu ya, udah sulit banget dengan deal dengan diri sendiri juga sulit gitu ya, sulit, terus kemudian cerita ke orang juga ternyata juga masih belum juga bisa dealing gitu ya dengan kondisi ini, ya nggak ada salahnya juga untuk minta bantuan profesional juga. Itu juga satu opsi yang bisa dilakukan gitu. Dan yang paling penting, yang paling utama ya ketika kita ada di dalam fase kayak gini ya berdoa gitu, berdoa dan kita melihat hal-hal apa yang bisa kita syukuri, even kita lagi ada di dalam masa yang tidak mengenakan ini. Nah itu beberapa kali ngobrol sama temen gitu ya, ngobrol sama temen, ya itu yang mereka lakukan gitu. Even aku pun juga melakukan itu gitu ya, maksudnya itu karena ya karena ya siapa sih yang tahu kita itu ke depan itu kayak gimana gitu ya, siapa yang tahu 10 tahun lagi itu aku akan seperti apa, itu hal yang di luar kontrol kita sebenarnya kan gitu. Nah yang tahu siapa, yang tahu ya hanya Tuhan gitu. Jadi ya ketika kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan itu mengetahui, ya kita datang sama Tuhan gitu, kita ceritakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu ya, kegundahan kita ya kita tanya sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan gitu ya, komunikasikan sama Tuhan gitu. Dan ya percayalah gitu bahwa di dalam proses itu pun ya Tuhan yang akan menjaga di dalam setiap step-stepnya kayak gitu. Perlu itu tadi ya, menggantungkan diri sama Tuhan itu tadi. Betul. Ya, kalau teman-teman yang percaya ya sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya sepatutnya kita menyerahkan semua itu sama Tuhan gitu ya. Yang Dia bilang kamu berharga, kamu mulia, itu kan Tuhan gitu. Jadi Dia akan memberikan ketenangan buat kita di situ ya. Betul. Karena Dia punya janji-janjinya yang besar buat kita gitu. Apapun kondisi kita sekarang gitu ya Kak ya. Dan Tuhan sudah tahu kan rancangan-rancangan apa yang akan terjadi, maksudnya apa yang akan terjadi pada kita gitu di sepanjang hidup kita, ya Tuhan sudah tahu gitu. Jadi ya tanyalah ke Tuhan gitu, ini mesti gimana sekarang ini. Benar. Wah, thank you Kak Gaby. Masih banyak yang mau ditanyakan teman-teman, kalau punya pertanyaan boleh langsung nanti dijawab sama Citra. Oh salah ya. Oh iya, sekalian kasih tahu ke teman-teman juga di Lahai Roy sekarang kita punya namanya tim konseling.
Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya membutuhkan sudah sampai di tahap, oh aku cerita sama temanku kayaknya nggak ada yang ngertiin gitu ya, cerita sama keluarga aku kayaknya nggak ada yang ngertiin aku sih gitu. Mungkin teman-teman bisa butuh orang ketiga tadi yang kayak Gaby bilang, untuk bisa mendengarkan dari perspektif mungkin yang sama sekali kalian nggak kenal gitu, supaya bisa ngelihat dari whole capture-nya permasalahan itu gimana sebenarnya gitu ya Kak. Nanti teman-teman boleh hubungin nomor, minta tim editor kita untuk share nomor yang teman-teman bisa hubungin di tim konseling podcast Lahai kita. Oke, thank you Kak Gaby sudah mau berbagi tips dengan kita. Sama-sama Citra. Sebelum itu aku minta Kak Gaby bantu kita untuk konklusi, mungkin ada pesan-pesan yang Kak Gaby mau sampaikan buat kita semua. Oke. Ya, jadi teman-teman, QLC itu hal yang wajar gitu ya, wajar karena kita pun di masa-masa muda kita ini ya kita mengalami banyak yang namanya transisi gitu ya. Nah, tetapi di dalam kewajaran itu kita ada pilihan mau milih QLC ini untuk menjadi sebuah proses kita untuk upgrade diri, atau justru kita mau downgrade gitu ya. Gitu. Ketika kita mau memilih untuk mengupgrade diri lewat krisis yang kita sedang alami ini, ya ayo gitu kita jalani itu untuk semakin mengenal diri kita, gitu, mengenal ya Tuhan mau apa sih gitu di dalam hidupku gitu. Nah, ketika ngomongin tentang Tuhan mau apa, berarti ya relasi kita dengan Tuhan pun itu juga harus semakin hari semakin dekat gitu. Nah, jadi ketika QLC ini ya sekarang sedang kita jalani, semakin kuat krisis mungkin yang sedang teman-teman jalani, iman kepada Tuhan atau relasi kepada Tuhan itu harus lebih kuat gitu. Karena tanpa pegangan sama Tuhan, tanpa iman sama Tuhan itu mungkin kita bakal loss-nya kayak gitu. Nah, mungkin untuk menutup juga, ini mau agak ngerepotin Citra gitu ya. Waduh, Citra boleh berdiri bentar ya? Oke. Berdiri ya, oke. Citra aja nih yang berdiri. 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 Oke. Nah, udah sekarang duduk dulu Citra. Duduk. Oke. Udah ya. Jadi itu aja Kak. Itu aja. Kita disuruh nyari. Oke. Sudah. Nah, waktu Citra berdiri terus tak suruh duduk, apa yang Citra pikirkan waktu mau duduk? Gak ada, duduk aja langsung. Gak ada, duduk aja. Oke. Enak, duduk. Gak ada kepikiran kursi ini kuat nggak ya menopang aku untuk duduk gitu? Enggak ya, dari tadi kuat sih nopang. Langsung ya. Even waktu pertama kali mau duduk di sini sebelum aku suruh berdiri pun juga langsung aja kan duduk gitu. Nah, itu biasanya juga ya kita kalau mau duduk itu ya langsung aja duduk gitu kan. Nah, itu secara nggak sadar kan sebenarnya kita punya iman bahwa kursi ini sanggup untuk menopang tubuh kita, untuk kita duduk dengan aman, gitu kan. Nah, kita punya iman bahwa kursi ini kuat, gitu. Nah, jadi ketika kita mengimani itu, kita tenang aja, gitu, mau duduk tanpa mikir, tanpa takut, tanpa ragu, kita memutuskan untuk duduk. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, gitu. Ketika kita punya iman gitu, kita punya iman kepada Tuhan, kita mengimani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, kita percaya gitu, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menopang dan menolong kita di dalam kondisi apapun, even itu kondisi yang sulit dan tidak nyaman buat kita saat itu. Jadi ya buat teman-teman dan yang ngingetin aku juga secara pribadi bahwa ya saat kita ada di masa yang sulit ini, ya justru kita harus membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Gitu aja. Wah, thank you lagi Kak Gaby. Sama-sama. Ilustrasi kursi ya. Ilustrasi kursi. Thank you Kak, thank you banyak juga buat teman-teman yang mau mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga teman-teman juga boleh diberkati ya dari pembicaraan kita hari ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya, mungkin teman-teman akan bisa dapat pencerahan hal yang baru lagi, belajar hal baru lagi di kedepannya. Thank you, Tuhan berkati. Tuhan berkati.